Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para ulama, waktu maghrib hingga waktu isya adalah waktu yang istimewa, waktu yang mulia, di mana di dalamnya dianjurkan untuk banyak melakukan amalan-amalan soleh dan dianjurkan untuk meninggalkan kegiatan yang bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, kita baca zikir dan kita sempurnakan dengan cara berdoa sesuai kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Jika kita mampu, kita bisa menyelesaikan Al-Quran di setiap malam setelah maghrib. Ada 3 surah pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib, yang memang surah pilihan ini dianjurkan untuk dibaca pada waktu malam. Yang pertama, surah Yasin. Umumnya kaum muslimin membaca surah Yasin pada malam Jumat. Ternyata surat ini juga dianjurkan untuk dibaca setiap malam, termasuk pada waktu maghrib. Surah Yasin termasuk surah penghapus dosa, yang artinya barang siapa yang mengamalkannya, membacanya, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni. Dan barang siapa yang membaca Hamim, dan barang siapa yang membaca Hamim yang di dalamnya disebutkan Duhan atau Ad-Duhan pada pagi harinya, diampuni. Jadi siapapun yang ingin dosanya diampuni Allah, biasakanlah setelah maghrib untuk mengamalkan surah Yasin. Surah kedua pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib adalah surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Surah ini terletak di awal juz 29, sehingga bagi yang ingin mengamalkan bisa langsung menuju kepada juz 29. Surah ini cukup masyhur dengan keutamaannya, yaitu penyelamat dari siksa kubur. Siapa yang mengamalkannya kelak akan selamat dari siksa kubur. Imam Nasai dalam kitab sunnahnya menyebutkan sebuah riwayat yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Ini juga penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, biasakan setelah salat maghrib untuk mengamalkan surah Al-Mulk. Surah pilihan ketiga yang diamalkan pada malam hari adalah surah Al-Waqiah. Surah ini dikenal sebagai surah kekayaan. Barang siapa mengamalkannya setiap malam akan diselamatkan dari kemiskinan selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Maka bacalah dan ajari anak-anakmu untuk membacanya dan mengamalkannya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Mari manfaatkan waktu antara ba'da maghrib dan sebelum isya untuk memperbanyak berzikir dan berdoa serta membaca Al-Quran
terutama surah-surah pilihan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jika saja kita tidak bisa membaca semua surah pilihan ini, kita bisa membaca salah satunya. Bisa surah Yasin, atau surah Al-Mulk, atau surah Al-Waqiah. Jika surah-surah ini juga tidak bisa kita amalkan, minimal paling tidak kita membaca surah-surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Semoga kita mendapatkan keutamaan dan kelak bisa menjadi penolong dan memberi syafaat di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.